Seperti apa prosesnya itu kan internal mereka ya, tetapi yang pasti kerugian Irwan di permasalahan ini yaitu seperti yang saya sampaikan tadi, ada 4 unit rumah dan 1 mobil. Tanah segala macam. Nah itu, jadi ini satu paket semua nih. Jadi Irwan itu tidak hanya rumah saja yang dirugikan ya, tidak hanya berkaitan dengan kredit tadi saja yang dirugikan, yang mana rumahnya itu menjadi borok atau jaminannya ya, tetapi juga ada mobil. Irwan punya mobil yang mana surat-suratnya itu juga diagunkan adiknya ya. Jadi dia sudah banyak rugi sebenarnya. Kalau mau bicara tentang total kerugian sebenarnya itu juga cukup besar. Tapi karena ini internal mereka, keluarga mereka, sehingga karena keterpaksaan sebenarnya kenapa harus dilaporkan. Karena dalam kondisi ini tidak bisa didiamkan. Karena ada beberapa unit rumah yang Irwan tidak pernah mengajukan kredit, tapi justru kok bisa ada kreditnya. Nah ini saya kira ini juga bagus sekali ya untuk kita jadikan pintu masuk buat mengecek apakah memang status kredit seperti itu. Apalagi ini bank swasta yang menurut saya ini juga cukup besar ya, punya nama begitu. Jadi kita lihat nanti. Bang, ada total di atas 5 miliar. Apanya? Keseluruhannya. Kerugian. Iya, kurang lebih seperti itu. Kalau di total-total kan hampir segitu kerugiannya. Tapi untuk proses hukumnya sendiri sekarang udah sampai mana sih Bang sebenarnya? Jadi begini, bulan Desember kemarin kita memang dapat panggilan untuk pemeriksaan ya. Hanya saja memang karena bertepatan dengan libur Natal dan Tahun Baru, jadi kita minta setelah Tahun Baru. Jadi mudah-mudahan saja tidak dalam waktu yang lama ini kita sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Bang, yang DPO itu Hafiznya aja atau sama keluarga dan Oh nggak ada, cuman Hafiz. Jadi gini, berkaitan dengan status DPO-nya itu kan terkait kasus yang ada di Kejaksaan Negeri Bogor. Ya karena itu berkaitan dengan dugaan korupsi kan. Itu kami tidak tahu soal itu. Beda Jadi, ya. Dengan yang di Polres Selatan. Yang di Polres Selatan itu berkaitan dengan pribadinya Irwan yang dirugikan. Kalau yang di Kejaksaan Negeri Bogor itu kan berkaitan dengan bank kan. Jadi bank selaku pelapor merasa dirugikan ya dia mengadukan ke jaksa gitu. anak istrinya gimana Bang? Gimana? Anak istrinya. Anak istri siapa? Hafiz. Oh nggak tahu saya. Tapi ada komunikasi ya dengan keluarga Irwan sendiri? Hafiz Oh tidak nggak ada. Irwan sama sekali sudah tidak berkomunikasi sama adik ini sejak bulan Agustus, September sudah tidak ada komunikasi. 2021 kemarin. Belum berarti pernah Bang ya? Gimana? Belumnya pernah ya, tapi nggak ada kecurigaan. Pernah menanyakan nggak sih Bang Irwan Bang? Menanyakan Gimana? langsung ke Hafiz bilang nggak? Menanyakan langsung ke Hafiz gitu, menanyakan. Menanyakan berkaitan apa? Iya, masalah surat tanah gitu. Kan dia justru baru tahunya di bulan November itu. Sebelumnya sebelumnya. Belum pernah. Kan dia tahunya bulan November. Tidak ada curiga ya. Enggak ada. Ya, gimana ceritanya mau curiga adik sendiri kan? Begitu. Nah, ini makanya saya katakan tadi bahwa surat-surat yang saya dapatkan dari pihak bank itu saat saya konfirmasi ke sana itu suratnya itu ada di bulan Maret dan bulan Juli 2021. Kalau memang itu surat sampai ke tangan Pak Irwan, kenapa nggak diberikan aja surat itu pada bulan itu? Tapi kok nyampainya di bulan November setelah orangnya kabur, mungkin ditagih segala macam nggak ketemu, barulah dia bawa ke rumahnya. Kan kita jadi bertanya, kita ini sebenarnya yang bermain siapa? Nah, karena kita memang butuh yang namanya kepastian hukum, kita butuh yang namanya transparansi ya. Jadi kita adukan, biar nanti kepolisian yang bekerja mencari tahu siapa sih orangnya. Tapi menurut Abang ada kerjasama nggak sih di antara Hafiz dan juga pihak bank? Kalau itu saya tidak bisa ya menduga-duga ya, karena kita tidak punya fakta soal itu. Yang ada dari dokumen yang kami terima, kami pastikan ya klien kami tidak pernah meminjam uang atau tidak pernah mengajukan kredit. Itu. Ucapan dana itu masuk ke rekening Hafiz atau ke Irwan? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita juga. Kok bisa
dana itu masuk ke rekening atas nama Irwan, lalu dicairkan oleh Irwan, katanya begitu. Tapi faktanya kan tidak ada. Irwan tidak pernah buka rekening atas nama bank yang tadi itu, juga Irwan tidak pernah mencairkan dana di bank tersebut. Bang mana sih bang? Saya Totalnya tadi kan ada 4 rumah ya bang. Mobil ada berapa bang? Gimana? Total ada 4 rumah, mobil berapa mobil? Mobil ada satu mobil. Jadi kurang lebih sekitar 4 unit rumah, 1 unit mobil. Jadi kalau di total kerugian ya sekitar itu tadi 5 miliar. Yang dipasang pelang itu di Bintaro saja atau di 4 rumah itu sudah dipasang? Sementara yang baru dipasang itu 1 di Bintaro itu. Nah itu yang sudah kita tadi kirimkan somasi ke banknya. Luas tanah berapa, Bang? Wah kurang tahu detailnya. Oke, siap. Yes nih bang, yang Hafiz sampai belum ketemu nih, ini belum ketemu ya. Ini misalnya sampai nggak ketemu dan naruh dari Indonesia sendiri, apanya gitu? Pengen dipenjara kah atau gimana kah? Yang kaitan mana nih? Yang Yang ini masalah ini. Yang masalah ini. Penipuan Ahmad dan Ya, Ahmad. pemalsu tangan. ini. Ya, kalau Irwan memang sudah menyampaikan ke saya bahwa ya karena kita negara hukum, ya kita pengennya ini dibuka secara hukum. Siapa yang bermain, siapa yang menginisiasi, siapa yang mendapatkan keuntungan dari ini. Ini kita pengen semua dibuka supaya apa? Supaya ada kejelasan. Jangan pilihan kami yang jadi korban di sini. Sudah korban nama baik, korban juga dengan harta-hartanya. Nah, ini yang tidak bisa kita diamkan. Makanya kita melaporkan hanya untuk mau mengklirkan aja. Sebenarnya siapa sih ini yang bermain di sini? Kalau ada oknum di luar dari keluarga mereka, ya siapa oknum itu? Biar juga ditangkap juga sekalian. Supaya ada kejelasan aset-aset yang dilakukan pelelangan ini. Bang, sebelumnya Firwansa pernah cerita nggak kalau pernah kejadian serupa dengan keluarganya? Kejadian seperti ini. Iya nggak pernah. Ini bukan yang pertama maksudnya seperti itu. Nggak pernah. Ini yang pertama. Ini yang pertama dan waktunya serentak gitu. Dengan yang lain-lain seperti mobil segala macam itu waktunya serentak. Jadi pada saat dia berhadapan dengan permasalahan ini dia kaget karena ternyata semuanya bermunculan. Artinya tinggal waktunya itu bersamaan. Hampir bersamaan. Nah itu bang kalau untuk mobil, peserta kok bisa pindah tangan lagi bang? Gimana bang? Gimana? Mobilnya tetap mobil, DPKB mobil itu bisa pindah di bank. Kalau detailnya itu saya kurang tahu ya. Persisnya seperti apa. Prosesnya itu kan internal mereka ya. Tetapi yang pasti kerugian Irwan di permasalahan ini yaitu seperti yang saya sampaikan tadi ada 4 unit rumah dan 1 mobil. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.